Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Ketemu lagi adik-adikku, kaum milenial, kaum muda seluruh seantero negeri. Selamat berjumpa kembali pada kanalnya Ki Mohan. Apa yang agendanya yang bisa Ki Mohan unggah siang ini? Siang ini Ki Mohan berada di kebunnya Pak Bianto, varietas Yamadu. Usia pun pinten Pak tinggi? Tahun Saat ini usia jur ini 4 tahun. Ini agendanya adalah kita mereview setelah di stressing dan terjadi hujan, jeruk sudah mulai berbunga dan bunganya sudah jadi pentil, dan pentilnya ada 2 tahap. Di hujan yang pertama itu membawa pentil, tapi saat ini sudah sebesar ini, sebesar bola pimpong. Dan setelah yang kedua menyusul, yang kedua sebesar ini, sebesar merica, disot dekat. Dan ini lebat sekali. Ini lagi, tolong disot dekat buahnya. Ya, kelihatan ya, jelas ya. Ini ya. Nah, ini warna telu Mas Bodi lah iki lho. juga ada Ini juga ada yang sebesar buah pokak. Dan ini penjelasan Ki Mohan untuk kawannya Ki Mohan, sedulurnya Ki Mohan yang satu ini. Teknik ini adalah teknik pijat menurut Ki Mohan. Padahal Ki Mohan belum tanya pada jenengane Pak Ton enggak. Kalaupun bending enggak kayak ini, struktur tubuhnya jeruk enggak kayak ini. Dari batang bawah sampai ke atas ketinggian 80 sampai 90, 80 sampai 90 cm itu dibiarkan lempeng. Setelah itu atasnya dibending. Kalau ini tidak, mirip kayak teknik gunting doa, posisi bentuk struktur pohon, tapi beliaunya ini makainya sistem pijat. Pijat itu gimana Ki? Contohnya begini adik-adikku. Kayak cabang begini ya, supaya mendapatkan kesetresan yang sempurna untuk memacu pembungaan, ini dipijat-pijat begini sama beliaunya. Dilemeske, kalau dengan bahasa Jawa, dilemeske. enggak dibanding. Nah, enggak dibanding ini. Nah, kayak ini tolong dilihat di Pak Toh, yang lebih jelasnya, begini cara mijatnya. Ini mulai teko isor ngene. Nah, ya. ini dipijat kayak begini. Iki. Nah. Nah, nilai anu terus kabeh. Nah, nanti setelah dipijat sama Pak To, yang bekas dipijat ini nanti akan keluar tunas baru. Dan ini tidak Ki Mohan anjurkan dari adik-adikku nanti yang akan menirukan teknik ini manakala domisili kamu jauh dari perkebunan bambu. Maksudnya nyari bambu itu sulit, jangan pernah memakai metode ini. Karena metode ini kalaupun berbuah nanti juga cenderung di pucuk bergerombol kayak ini. Lihat shot dekat ini buahnya. Nah, buahnya akan begini. Dan kalaupun nanti adik-adikku tidak punya penyangganya, biasanya yang dipakai nyangga, tolong ke sini Mas Bos. Ini kan yang dirakit dari kayu ini. Ini biasanya kebanyakan juga rekan kawan petani konco bolo tani di sana-sana ini pakai bambu. Dan ini satu pohon ini bisa menghabiskan 2 bambu. Satu bambu misalkan harga 15.000, kalau satu pohon butuh 2 bambu, butuh uang 30.000. Kalau yang ditanam 100 batang, butuh uang untuk beli bambu 3 juta rupiah. Kalau nanam 200 pohon butuh dana 6 juta rupiah untuk beli bambu. Karena ini nanti kalau nggak disangga kayak begini Mas Kudi, tolong dilihat Ki Mohan. Nah, kalau nggak disangga kayak begini, nanti kuatirnya ini kalaupun hujan disertai angin nanti akan sempal, kalau dengan bahasanya Pak To. Ya, potol itu loh. Makanya untuk adik-adikku yang domisilinya jauh dari perkebunan atau rumpun bambu, jangan menirukan teknik yang ini. Karena kalau
teknik ini harus siap dulu bambunya. Karena begitu berbuah kayak begini nih loh, lebatnya kayak begini. Dan di pucuknya itu loh, bergerombol di pucuk ini. Harus kita amankan. Ayo gede. Atau nah, ini buahnya yang loh, yang berbuah duluan ya. Hmm. 6 tahun ini usianya 4 tahun setengah lah ya. Oh, di Pak Tau itu. Nah, ya, urut biru buahnya ini lebih jelas. Ini yang generasi ini generasi yang kedua ini Pak Tau ya. Nah, ini generasi yang kedua saat begini nih, Mas Budi. Ini generasi yang kedua. Seolah-olah ini berbuahnya kata subscriber Kimohan berjenjang. Iya, mirip berjenjang. Ya. Ya itu buah yang berjenjang gitu loh. Buah yang sering sekali di dalam 1 tahun itu beberapa kali panen itu loh. Nah ini punya adik lagi sebesar, ini ada yang sebesar kelereng, ada yang sebesar ini sebesar biji randu, ada lagi yang sebesar mana tadi merica. Komplit ini sudah. Nah ini tolong shot ke sini. Nah ya, oke terlihat Iya. sebesar merica. Nah kalau ini sebesar biji randu. Nah kelenteng. nah, sak kelenteng dari Pak To. Ini sebesar merica di atasnya Pak To ini, tolong di shot dekat. Kan? Nah, ini mudah-mudahan ada catatan yang bisa dipetik tentunya siang hari ini. Nah ini gua beli Mas Budi, tolong di shot. Tolong gua. Pojok-pojok itu Mas. Wah, ini Mas Budi, buah jan ini. Ini yang oke, di saat ini. Ini buahnya. Wow, dibujuk kan? Nah. Makanya metode ini harus siapkan dulu bambu penyangganya. Karena berbuah lebat kayak begini nggak boleh kok. Ya dibiarkan saja nggak boleh. Wah, ini Mas Budi dapat hadiah ini. Tolong bisa dekat. Nah, waduh iki ne, wah iki pentile nek kene Pak. Ana Pak? Lho Pak. Ndure. Oh, ndure mepet lho pentil iki. Tak guntingi Pak ya. Yang penting. Loh, Kalau Mas Budi, kalau sabina Mas. waduh. Ini kawan Kimohan yang satu ini juga Kita ngero ambengnya tapi apukat loro 3 kilo. tolong di shot ke sini. Ini di area pinggir kebun Numpuk itu. tentunya yang tanah ini tanah pembatas. Istilahnya tanah ini tidak namanya pembatas ya lek produktif. Kalau ditanam kan untuk merawatnya juga kadang sulit kan. Ini ada pohon salak berbuahnya kayak begini. Makanya jingle Pak To iki lho. Kalau bilang sama rekannya, "Loh, lek jerukku jeruk salak." Yang gerombol kayak ini kayak salak ini. Pak Bianto. Ya weru lho. Ya. Nih, tadi ada yang kancet satu. Mas Kurdi, jeruknya Pak To. Ini hadiah buat Mas Kurdi nih. Hati-hati Mas Kurdi.
Yo pentil rong warna lagi to. Dilihat. Wis lho Mas, Ya. dhuwure ndak sampean iki lho tok. Tolong dikimuhan ini sudah kuat dan lama. Ini, kalaupun berbuah kayak begini, kalau bambu tidak dipersiapkan terlebih dahulu, kimuhan nggak yakin sebelah kabeh kalau rantingnya itu kuat menahan beban nantinya. Lho Mas, lho Itu. iki yo Pak. Sanggup mampu ngarang karban. Nah ini yang di tangan Pak To itu, tolong disot. Nah itu jeruk salak aja ini bener Pak To. Campur pentil gede lagi lho Mas. Jeruk salak berbuah di pucuk dan bergerombol. Waduh, dan oke, terima kasih adik-adikku, khususnya penyemak kanalnya Kimuhan. Mudah-mudahan ketemu dengan Kimuhan siang ini entah sedikit banyak bisa menjadikan manfaat, menjadikan ilmu buat kalian, entah sebutir bayem. Kimuhan bisanya hanya mengasih ini saja. Kimuhan tidak bisa mengasih harta benda pada adik-adikku yang setia selama ini ya, adik-adik dari kepramukaan, terutama dari Saka, berbagai Saka. Kimuhan ucapkan terima kasih selama ini kamu semua setia bersama kanalnya Mas Kurdi. Begitu saja adik-adikku ya, untuk yang terakhir kali Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.